Papa? Sebuah makhluk raksasa yang tertidur selama ribuan tahun akhirnya bangkit dari dalam gunung di Norwegia. Film Troll 2022 menyuguhkan aksi, ketegangan, dan misteri yang terinspirasi dari legenda rakyat Skandinavia. Di video ini, kita akan merekap alur lengkap film Troll, dari awal kemunculan makhluk legenda ini, hingga perjuangan manusia untuk menghentikannya. Apakah sang troll benar-benar jahat? Atau hanya makhluk yang salah paham? Di awal film, seorang ayah dan putrinya sedang mendaki Bukit Troll di Norwegia Barat sebagai hobi mereka. Setelah mereka mencapai puncak, sang ayah, Tobias, menceritakan kepada putrinya yang masih kecil, Nora, tentang cerita rakyat troll yang legendaris. Rupanya, makhluk mitologi ini telah berkelana di bumi sejak ribuan tahun lalu. Namun suatu hari, mereka berubah menjadi batu saat terkena sinar matahari. Tobias, seorang ahli cerita rakyat terkenal, meyakini bahwa troll masih berkeliaran di pegunungan Norwegia, dan putrinya terpesona oleh ceritanya. Gjort av Jorunstein. Maju cepat ke 20 tahun kemudian, Nora sudah tidak lagi percaya pada dongeng dan malah beralih ke sains. Sekarang, dia bekerja sebagai ahli paleontologi. Setelah bekerja selama hampir 6 bulan di sebuah situs arkeologi, dia akhirnya menemukan fosil misterius. Senang bahwa kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil, Nora merayakan penemuan terbarunya bersama timnya. Di dekat pegunungan Dovre, pembangunan cepat sedang berlangsung untuk membangun stasiun metro. Para pekerja sedang sibuk mengebor gunung dan menyiapkan bahan peledak untuk membuat jalan masuk bagi proyek tersebut. Sementara itu, sekelompok aktivis memprotes pembangunan tersebut, meneriakan bahwa pemerintah harus membiarkan gunung itu hidup. Mengabaikan protes mereka, sang kepala proyek meledakkan bahan peledak, menghancurkan gunung itu hingga berkeping-keping. Dia dan para pekerja kemudian masuk ke dalam gua Dovre untuk memeriksa. Tetapi yang mengejutkan, mereka mendengar suara gemuruh yang keras. Beberapa saat kemudian, mereka merasakan tanah berguncang, dan sesosok makhluk mitos kuno muncul dari kedalaman gunung yang berbatu. Para pekerja yang ketakutan itu berlari menyelamatkan diri, tetapi reruntuhan gunung yang berjatuhan akhirnya menimpa mereka semua. Tak lama kemudian, berita mengenai insiden tersebut sampai ke markas besar Angkatan Bersenjata Norwegia di Oslo. Sang jenderal memutuskan untuk mengirim pesawat terbang untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi di lokasi kejadian. Dia kemudian memberikan instruksi untuk memberitahu Perdana Menteri. Selanjutnya, kita melihat Perdana Menteri Norwegia dan penasihatnya, Andreas, menuju pangkalan militer. Dalam perjalanan mereka, Menteri Pertahanan memberitahu mereka tentang situasi terkini dan mengungkapkan bahwa lebih dari 50 orang tewas dalam insiden tersebut. Dia lalu menunjukkan beberapa gambar Ground Zero, dan jika dilihat lebih dekat, kita bisa melihat lubang raksasa di tanah. Andreas mengatakan itu tampak seperti jejak kaki, tetapi dia tidak memiliki kualifikasi untuk berpendapat. Sementara itu, Nora masih merayakan bersama rekan-rekannya atas kesempatan penemuannya yang inovatif. Dia hendak memberikan pidato, tetapi tiba-tiba, sebuah helikopter militer tiba di sana. Kemudian, seorang tentara keluar dan memberitahu Nora bahwa dia telah dipanggil oleh Perdana Menteri di Oslo. Tanpa membuang waktu, dia menaiki helikopter dan menuju pangkalan militer. Setelah kedatangannya, dia diantar oleh Andreas ke sebuah ruangan yang penuh dengan pejabat pemerintah. Nora bergabung dengan mereka saat mereka membahas situasi terkini. Para pejabat menduga bahwa kerusakan itu disebabkan oleh sejenis gas, tetapi Nora mengatakan sebaliknya. Setelah memeriksa gambar jejak kaki itu dengan seksama, dia menduga itu bisa jadi merupakan hewan prasejarah yang muncul dari pegunungan. Andreas mengatakan itu bisa saja terjadi secara supranatural, tetapi dia tidak memiliki kualifikasi untuk berpendapat. Namun, pejabat pemerintah hanya mengejeknya, dengan mengatakan bahwa ini bukanlah salah satu kasus penelitian fosilnya. Mereka juga mengesampingkan kemungkinan adanya hewan di balik semua ini. Tepat pada saat itu, Sigrid, seorang jenius komputer,
yang juga bekerja untuk Angkatan Bersenjata Norwegia, menerobos masuk dan memberitahu kelompok itu bahwa dia telah berhasil mengambil video dari insiden tersebut. Saat dia memainkannya, para petugas melihat sosok setinggi sekitar 150 kaki keluar dari Gua Dovre. Ini akhirnya meyakinkan mereka bahwa sesuatu yang besar, mungkin monster, telah tiba di Norwegia. Di tempat lain di daerah terpencil bernama Lesja, sepasang lansia sedang duduk menikmati teh sore saat mereka mendengar suara gemuruh di kejauhan. Tak lama kemudian, meja mereka mulai berguncang, menyebabkan peralatan makan di dekatnya terjatuh. Pasangan itu mengira itu adalah gempa bumi, jadi mereka segera bersembunyi di bawah brankas pengaman mereka. Setelah semuanya berakhir, mereka keluar dari brankas, hanya untuk mendapati rumah mereka hancur berkeping-keping. Sementara itu, Nora memberitahu Perdana Menteri bahwa dia siap untuk menyelidiki insiden Dovre. Pejabat lainnya setuju, dan dia ditugaskan sebagai penasihat ilmiah. Setelah pertemuan tersebut, penasihat Perdana Menteri, Andreas, memberitahu Nora tentang insiden Lesja, dan keduanya dengan cepat menerbangkan helikopter ke lokasi kejadian. Selama penerbangan, mereka mengobrol sedikit. Andreas memperkenalkan dirinya dengan Nora dan kemudian bertanya pada Nora, mengapa dia menjadi seorang paleontologi. Nora menjawab bahwa dia selalu mencintai alam sejak dia masih kecil. Dia juga menceritakan bahwa ayahnya adalah seorang ahli cerita rakyat, tetapi dia akhirnya kehilangan kontak dengan kenyataan karena keyakinannya sudah berbeda. Pada satu titik, kondisinya menjadi begitu buruk sehingga ia harus dirawat di rumah sakit. Andreas kemudian menceritakan pada Nora bahwa dia selalu ingin menjadi seorang penulis, dan bahwa dia sedang menggarap cerita tentang seorang pendeta yang memenggal kepalanya sendiri dan melemparkannya ke arah musuh-musuhnya untuk dimakan. Begitu Nora dan Andreas tiba di lokasi, mereka terkejut dengan kehancuran yang terjadi. Tak lama kemudian, mereka disambut oleh Kapten Chris Holm, Komando Operasi Khusus. Chris memberi pengarahan kepada keduanya tentang situasi tersebut, menjelaskan bahwa makhluk itu melanjutkan jejaknya sejauh 2 mil ke selatan menuju pegunungan. Namun, meskipun mereka melakukan penyisiran di area tersebut, mereka tidak menemukan apapun. Rasanya seolah-olah makhluk raksasa itu menghilang begitu saja. Setelah ini, ketiganya mewawancarai pasangan tua tersebut yang masih terguncang oleh kejadian tersebut. Sang istri mengungkapkan bahwa dia tidak melihat apa-apa, namun dia mendengar suara seperti lolongan aneh. Suaranya mengerikan, seperti suara King Kong. Sayangnya, informasinya tidak meyakinkan sehingga Nora harus memeriksa keadaan sekelilingnya sendirian. Tiba-tiba, dia mencium bau aneh yang membawanya ke salah satu jejak kaki raksasa. Nora kemudian memindai area tersebut untuk mencari petunjuk apapun. Tetapi anehnya, tidak ada tanda-tanda biologis di sana, hampir seperti makhluk itu bukanlah organisme hidup sama sekali. Sekarang, dengan setiap bukti mengarah ke jalan buntu, Nora memutuskan untuk mencari bantuan dari ayahnya yang terasingkan, yang tinggal di pegunungan terpencil, sendirian. Nora, Kapten Chris, dan Andreas terbang ke tempatnya dengan helikopter. Pertemuan pertama mereka agak bermusuhan, tetapi Tobias akhirnya tenang dan membawa mereka ke dalam rumahnya. Anehnya, bahkan setelah bertahun-tahun, ia masih meneliti makhluk mitos yang dikenal sebagai troll. Setelah beberapa saat, kelompok itu menunjukkan kepadanya video yang diambil Sigrid sebelumnya. Tobias terkejut dengan apa yang dilihatnya, dan dia mulai bergumam, "Mereka ada di sini." Bingung, Nora menginginkan penjelasan ilmiah, bukan sekadar cerita rakyat untuk menemukan solusi atas apa yang mereka hadapi. Namun, Tobias tetap pada teorinya dan menjelaskan bahwa troll punah karena kristenisasi di Norwegia. Ia menambahkan bahwa ia hendak mengungkapkan kebenaran hingga ia diremehkan sebagai seorang maniak. Dia lalu meraih tasnya dan berkata bahwa mereka akan melakukan petualangan. Selanjutnya, kita melihat Nora, rekan-rekannya, dan Tobias terbang menggunakan helikopter ke suatu lokasi tertentu. Setelah beberapa saat, mereka tiba di tempat yang dimaksud, dan Tobias dengan bersemangat mulai melihat-lihat sekelilingnya. Dia memperhatikan bahwa topografinya telah berubah sepenuhnya. Sementara itu, Nora mencium bau aneh yang sama, yang disebutnya hypernature. Saat dia memindai sekitar tempat itu, tiba-tiba, dia melihat sosok besar, terbangun di belakangnya. Itu adalah troll raksasa yang telah menyamarkan dirinya untuk berbaur dengan lingkungan sekitar. Apa? Andreas dan yang lainnya juga memperhatikan ini dan segera menyalakan helikopter. Untungnya, kelompok itu berhasil lolos tepat pada waktunya. Setelah mereka mencapai lokasi aman, mereka melakukan siaran langsung di internet dan menunjukkan video tersebut kepada pejabat pemerintah di Oslo.
Sekarang, semua orang pasti percaya bahwa troll itu nyata. Tak lama kemudian, Perdana Menteri mengatur operasi militer yang dipimpin oleh Kapten Chris. Tak lama kemudian, ratusan prajurit berkumpul dengan artileri terbaik di negara itu dan bersiap untuk menjatuhkan raksasa itu. Namun, meskipun mereka sudah berusaha sekuat tenaga, troll tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Dia tampaknya memiliki kekuatan regenerasi, dan juga dapat mencium bau darah korbannya. Setelah membunuh salah satu prajurit, Tobias berdiri dan mencoba menenangkan makhluk itu. Dia mengangkat tangannya dan tampaknya berhasil pada awalnya. Namun, pada saat yang sama, kendaraan lain datang dan menghujani troll itu dengan beberapa peluru. Saat ia berputar dan menghancurkan orang-orang di dalamnya, Tobias secara tidak sengaja terhantam oleh ekor troll, membuatnya melayang dan jatuh ke tanah. Dia mencoba mengatakan sesuatu kepada Nora, tetapi sayangnya meninggal sebelum dia dapat menguraikan kata-katanya. Malam itu, Nora yang berduka membaca jurnal ayahnya, mencoba mencari cara untuk menghentikan troll itu atau memahaminya dengan lebih baik. Setelah berjam-jam membaca, dia mengetahui bahwa para troll biasa melemparkan batu-batu besar ke gereja-gereja karena mereka benci suara lonceng. Kemudian, dia membagi informasi tersebut dengan para pejabat, dengan mengklaim bahwa mereka harus berpikir di luar kotak dan berpikir konvensional. Menteri Pertahanan tidak ingin meneruskan rencana tahayul yang tidak masuk akal tersebut, tetapi karena mereka tidak mempunyai pilihan lain, Jenderal dan Perdana Menteri memberinya lampu hijau. Pada adegan berikutnya, kita melihat 4 helikopter militer, masing-masing dilengkapi dengan lonceng gereja besar, bergerak menuju troll. Rencananya awalnya tampak berhasil, dan troll menjadi tampak lemah. Tetapi setelah beberapa saat, ia menjadi terbiasa dan menghancurkan sebagian besar helikopter. Dengan ini, ide Nora untuk menyerang monster itu dengan lonceng gereja gagal total, menyebabkan pembantaian dan kehancuran lebih lanjut. Lebih buruknya lagi, saat ini, media berita dari seluruh dunia telah mengangkat cerita tersebut dan menyiarkannya. The ground here in Norway. Kind of creature they're dealing Det var monster her. Destruksjon sur son passasje. Så ut til å bevege seg rett mot hovedstaden. Setelah kejadian itu, Perdana Menteri memberikan pidato di TV untuk mencoba menenangkan rakyatnya. Pada awalnya, dia meminta maaf atas ketidakmampuan kabinetnya, dan kemudian mengumumkan keadaan darurat. Dia juga mendesak penduduk Oslo dan daerah sekitarnya untuk segera mengungsi, karena untuk beberapa alasan, troll sedang menuju langsung ke sana. Sementara itu, karena kegagalannya, Nora kehilangan kursinya di meja. Di sisi lain, Andreas mengetahui bahwa pemerintah berencana untuk mengebom Oslo dengan harapan dapat menghancurkan troll tersebut. Dia punya beberapa pemikiran tentang ini, tapi dia masih belum memenuhi syarat untuk berpendapat, jadi dia mengundurkan diri dari jabatannya. Nora dan Andreas kemudian meninggalkan kantor pusat. Dalam waktu singkat, ribuan orang mulai mengantri di jalan untuk meninggalkan kota. Andreas dan Nora juga ada di antara mereka. Mereka masih kecewa karena dia tidak dapat menemukan solusi untuk masalah troll, dan memutuskan untuk melihat sekali lagi jurnal ayahnya. Nora lalu menemukan petunjuk lain. Dia memperhatikan kata Sinding, tertulis beberapa kali di jurnal. Andreas memberitahunya bahwa Sinding sebenarnya adalah seorang pangeran yang tinggal di istana kerajaan di Oslo. Dia, tampaknya, adalah salah satu orang terkaya di negara ini. Mendengar ini, Nora bersikeras agar mereka memutar balik mobil dan kembali, karena yakin bahwa petunjuknya ada di istana kerajaan di Oslo. Setelah beberapa saat, mereka tiba di istana dan bertemu Rikard Sinding, yang juga tampaknya sedang menunggu mereka. Kemudian, dia membawa mereka masuk dan akhirnya mengungkapkan kebenaran tentang troll di Norwegia. Ternyata, Tobias benar selama ini, makhluk-makhluk mistis ini sebenarnya biasa berkeliaran di tanah negara tersebut. Di istana, Nora dan Andreas dibawa jauh ke dalam terowongan bawah tanah, di mana Sinding mengungkapkan ia dan pejabat lainnya mengasingkan kehidupan Tobias untuk melindungi rahasia mereka. Ketika ayah Nora terlalu dekat dengan kebenaran, Sinding sendiri mengatur agar lelaki tua itu dirawat di rumah sakit kesehatan mental untuk melindungi rahasia tersebut. Dan rahasia itu kebetulan adalah sisa-sisa kerangka keluarga troll di bawah tanah. Kongens hjem. Familie. Istana kerajaan dibangun di atas gua Raja Troll setelah orang-orang Kristen membantai keluarganya dan meninggalkannya dalam keadaan hampir mati di dalam gunung. Di sini,
kita mengetahui bahwa troll yang mendatangkan malapetaka di seluruh negeri sebenarnya adalah Raja Troll. Ini menjelaskan mengapa raksasa itu menuju Oslo pada awalnya. Dia mencoba untuk kembali ke rumah. Sinding terus menjelaskan bahwa tidak ada yang lebih penting bagi troll selain keluarga, dan selama kristenisasi Norwegia, Raja Troll dibujuk ke Gunung Dovre dan dipenjarakan. Tentu saja, bahan peledak sebelumnya telah melepaskannya dan sekarang dia kembali ke Oslo untuk mencoba dan bersatu kembali dengan anak-anaknya. Nora dan Andreas terkejut mengetahui kebenarannya. Mereka bahkan lebih ketakutan saat melihat sisa-sisa kerangka keluarga troll. Ketika Nora menyinari tulang-tulang itu dengan sinar UV, ia menyadari tulang-tulang itu berdesis. Disinilah dia menyadari bahwa troll memang sensitif terhadap cahaya dan dia membuat rencana. Selanjutnya, Nora meminta Sinding untuk meminjamkannya kendaraan yang dimilikinya. Jadi dia memberinya truk pickup kesayangan Ratu. Setelah ini, dia menelepon Kapten Chris dan memberitahunya tentang rencananya. Dia ingin mengelilingi Raja Troll dengan mesin penjemur dan memaparkannya pada lampu UV. Saat Chris memanggil beberapa rekan prajurit untuk membuat perangkap troll, Andreas meminta temannya Sigrid kembali ke fasilitas pemerintah untuk menunda rencana pengeboman rudal Oslo. Untungnya, Sigrid ternyata seorang jenius peretas, dan dia berhasil menghentikan pesawat tempur yang hendak menembakkan rudal ke makhluk itu. Dengan Oslo yang masih utuh dan rencananya masih berjalan, Andreas dan Nora langsung bertindak. Pada awalnya, mereka melepas terpal besar dari belakang truk dan memperlihatkan tengkorak anak troll yang mereka temukan di bawah tanah. Mereka kemudian menjauh dan mulai memikat raksasa yang datang menuju perangkap sinar UV. Beberapa saat kemudian, troll secara tidak sengaja menghancurkan tengkorak itu dan menyadari bahwa dia tidak memiliki keluarga lagi. Marah, dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke Nora dan Andreas, bertekad untuk membuat mereka membayarnya. Di tempat lain di pangkalan militer, Sigrid akhirnya tertangkap basah saat dia sedang merusak sistem rudal. Namun, sang jenderal memerintahkan untuk membatalkan rencana rudal tersebut ketika mereka memastikan bahwa ada warga sipil di dekatnya. Sementara itu, Nora dan Andreas entah bagaimana berhasil memikat troll ke tempat yang ditunjuk. Tanpa membuang waktu, kendaraan militer mengelilinginya dan mulai menyinarinya dengan lampu UV besar. Rencananya berhasil dan troll perlahan terbakar sampai mati. Namun, melihat raksasa itu menderita, Nora berubah pikiran di menit-menit terakhir. Dia menyadari bahwa membunuh makhluk itu adalah tindakan yang salah, jadi dia mematikan lampu dan mencoba menyelamatkan nyawanya. Dia kemudian mendesak troll untuk pergi ke pegunungan di mana dia aman. Namun sayangnya, sudah terlambat. Ada saat yang tenang hingga tiba-tiba matahari terbit, menyebabkan Raja Troll jatuh terkapar. Tepat sebelum dia berubah menjadi batu, Nora mengulurkan tangan dan menyentuhnya dengan lembut. Sementara semua orang bersukacita, Andreas dan Nora mulai bertanya-tanya, apakah ada lebih banyak troll yang bersembunyi jauh di dalam pegunungan Norwegia. Nora kemudian memutuskan mereka harus menyebut daerah ini dengan nama Tobias Boulder. Pada adegan terakhir, film beralih ke Gunung Dovre, di mana kita dapat melihat sekumpulan batu bergerak. Tiba-tiba, troll lain bangkit dari reruntuhan, siap untuk melepaskan neraka kepada orang-orang Norwegia. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video rekap alur film lainnya. Pilih tanda like bila suka video ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di rekap alur film lainnya.